Sebelum bangsa kolonial datang ke Nusantara, sudah ada orang-orang yang lebih dahulu sampai ke Nusantara. Orang-orang ini adalah para pedagang dari India dan Cina. Melalui jalur perdagangan mereka lah, agama Hindu-Buddha mulai hadir di Indonesia. Kalian juga harus tahu kalau masing-masing dari agama Hindu dan Buddha memiliki kerajaan yang sangat besar di Nusantara. Contohnya Sriwijaya yang merupakan kerajaan agama Buddha dan Majapahit merupakan kerajaan agama Hindu. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari bagaimana mereka bisa masuk ke Nusantara. Ajaran agama Hindu. Pada mulanya, agama Hindu berkembang di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Ajaran agama Hindu bersumber pada kitab suci yaitu Weda. Pada kitab Weda terdiri dari 4 himpunan. Yang pertama, Rigveda yang berisi syair puji-pujian kepada para dewa. Yang kedua, Samaweda berisi nyanyi-nyanyian suci. Yang ketiga, Yajurveda berisi mantra-mantra untuk upacara keselamatan. Yang keempat, Atharvaveda berisi doa-doa untuk penyembuhan penyakit. Ajaran agama Hindu menganut politeisme atau menyembah banyak dewa, di antaranya Trimurti atau kesatuan 3 dewa tertinggi, yaitu Dewa Brahmana atau disebut dengan Dewa Pencipta, Dewa Wisnu disebut dengan Dewa Pemelihara dan Pelindung, serta Dewa Siwa disebut dengan Dewa Perusak. Selain dari 3 dewa utama, umat Hindu juga menyembah dewa-dewa lain yaitu Dewa Indra, pembawa hujan yang sangat penting untuk pertanian, Dewa Agni atau Dewa Api yang berguna untuk memasak dan upacara-upacara keagamaan. Dalam ajaran agama Hindu terdapat 4 tingkatan atau kasta, antara lain 1. Kasta Brahmana merupakan para pendeta. Yang kedua, kasta Ksatria merupakan raja, keluarga raja dan bangsawan. Yang ketiga, kasta Waisya merupakan para pedagang dan buruh menengah. Dan yang keempat, kasta Sudra merupakan para petani, buruh kecil dan budak. Umat Hindu memiliki tempat yang dianggap suci, misalkan Benares sebagai tempat Dewa Siwa, serta Sungai Ganggang yang airnya dianggap dapat mensucikan dosa umat Hindu, sehingga bisa mencapai puncak nirwana. Ajaran agama Buddha. Pada mulanya, untuk agama Buddha diajarkan oleh Siddhartha Gautama di India sekitar tahun 531 sebelum Masehi. Ayah Siddhartha Gautama adalah seorang raja bernama Suddhodana dan ibunya Dewi Maya. Dalam istilah Buddha, artinya orang yang telah sadar dan ingin melepaskan diri dari samsara. Untuk kitab suci agama Buddha yaitu Tripitaka, yang artinya 3 keranjang, yang ditulis dengan bahasa Pali. Untuk proses masuknya agama Buddha ke Indonesia sendiri adalah melalui perdagangan jalur laut. Teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia diperkirakan pada awal Masehi, di mana di benua Asia terdapat 2 negara besar yang memiliki tingkat peradaban yang sudah tinggi, yaitu India dan Cina. Kedua negeri ini menjalin hubungan ekonomi perdagangan yang baik. Perkembangan lalu lintas, perdagangan, dan pelayaran berlangsung melalui jalur darat dan laut. Salah satu jalur lalu lintas laut yang dilewati India Cina adalah Selat Malaka. Indonesia juga, yang dulunya masih bernama Nusantara, terletak di jalur posisi silang 2 benua dan juga 2 samudra, serta berada dekat Selat Malaka memiliki peran dalam penyebaran agama Hindu-Buddha. Berikut teori tentang sejarah masuknya agama Hindu-Buddha di Nusantara. Yang pertama, teori Brahmana. Teori Brahmana yang dikemukakan oleh Jesse Van Leur
berpendapat bahwa para Brahmana datang ke India, ke Nusantara atas undangan para pemimpin suku untuk menegaskan kekuasaan mereka, sehingga membuatnya serupa dengan raja-raja India. Teori Brahmana kelihatannya dianggap lebih mendekati kebenaran, karena agama Hindu bersifat tertutup, di mana hanya diketahui kalangan Brahmana. Namun, terdapat kelemahan dari teori ini. Di India ada peraturan bahwa Brahmana tidak boleh keluar dari negerinya. Oleh sebab itu, tidak mungkin mereka dapat menyiarkan agama ke Indonesia. Yang kedua, teori kesatria. Teori kesatria dikemukakan oleh Mukherjee dan J. Simmons. Menurut teori ini, masuknya budaya India ke Nusantara adalah melalui para kesatria. Saat zaman dulu, di negara India sering terjadi peperangan antara golongan. Salah satunya adalah kekacauan politik dalam negara India berupa perang besar antara Brahmana dan kesatria. Para kesatria yang kalah dalam peperangan lalu memilih untuk meninggalkan India. Di antara kesatria yang pergi ada yang sampai ke wilayah Nusantara. Kesatria inilah yang kemudian berusaha mendirikan koloni-koloni baru sebagai tempat tinggal. Di samping mereka menetap, juga mereka para kesatria menyebarkan agama dan budaya yang mereka ikuti, yaitu agama dan budaya Hindu. Yang ketiga, teori Waisa. Teori Waisa dikemukakan oleh N.G. Krom. Ia berpendapat bahwa kasta Waisa adalah yang paling berjasa dalam penyebaran agama Hindu di Nusantara. Kaum Waisa merupakan berasal dari kalangan pekerja ekonomi seperti pedagang dan saudagar. Para pedagang yang berasal dari India atau pusat-pusat Hindu lainnya di Asia ini banyak melakukan hubungan dagang dengan masyarakat atau penguasa pribumi. Kesempatan ini yang membuka peluang bagi masuknya agama Hindu di Indonesia. Teori ini dirasa lebih tepat karena sesuai dengan kondisi Nusantara sebagai negeri yang saling dilewati oleh perdagangan internasional. Yang keempat, teori Sudra. Teori Sudra dikemukakan oleh Van Weber. Ia berpendapat bahwa orang-orang yang termasuk kasta Sudra adalah mereka yang dianggap sebagai orang buangan. Kasta Sudra ini diduga datang ke Indonesia bersama kaum Waisa atau kesatria. Sebab datangnya mereka ini dalam skala besar. Para kasta Sudra ini yang telah memberikan andil paling besar berkaitan masuknya agama Hindu di Indonesia. Yang kelima, teori arus balik. Teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia yang dikemukakan oleh G. Coedes. Ia berpendapat bahwa berkembangnya pengaruh kebudayaan India dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Indonesia mempunyai kepentingan untuk datang dan berkunjung ke India, sebab hubungan dagang Indonesia dengan India yang mengikat diikuti Brahmana untuk menyebar agama Hindu dan Buddha. Para pribumi kemudian mempelajari agama Hindu dan Buddha. Setelah cukup lama, mereka kembali ke Indonesia dan ikut menyebar pengetahuan mengenai agama Hindu dan Buddha dengan menggunakan bahasa sendiri di masyarakat Indonesia. Sebab, ajaran agama ini lebih tepat diterima oleh bangsa Indonesia pada saat itu. Pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Dengan masuknya agama Hindu-Buddha dari India, telah mengubah dan menambah banyaknya budaya Indonesia dalam beberapa aspek kehidupan. Penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia berpengaruh luas dalam kehidupan masyarakat Indonesia, di antaranya dalam bidang-bidang berikut. Yang pertama, aspek kebudayaan. Pengaruh Hindu-Buddha terlihat dari hasil-hasil kebudayaan seperti bangunan candi, seni sastra, berupa cerita-cerita epos, diantaranya epos Mahabharata dan epos Ramayana. Pengaruh kebudayaan lainnya adalah sistem tulisan. Pada kebudayaan Hindu-Buddha, sangat berperan memperkenalkan sistem tulisan pada masyarakat Indonesia. Yang kedua, aspek agama. Sebelum datangnya agama Hindu, Buddha, dan Islam,
Umumnya masyarakat Indonesia menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Seiring berkembangannya zaman, masyarakat Indonesia mulai menerima sistem kepercayaan baru, yaitu agama Hindu-Buddha, sejak berinteraksi dengan orang-orang India. Kebudayaan baru tersebut membawa perubahan pada kehidupan aspek beragama, misalnya dalam hal tata krama, upacara-upacara pemujaan, dan bentuk tempat ibadah. Yang ketiga, aspek pemerintahan. Sistem pemerintahan pada kerajaan umumnya dikenal oleh orang-orang India. Pada sistem kelompok-kelompok kecil, masyarakat bersatu dengan pemilik wilayah yang luas. Pada kepala suku yang terbaik dan terkuat berhak atas lingkup kekuasaan kerajaan. Oleh sebab itu, lahirlah kerajaan-kerajaan seperti Kutai, Tarumanegara, dan Sriwijaya. Yang keempat, aspek sosial. Dalam aspek sosial, terjadi bentuk perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Misalnya, dalam masyarakat Hindu dikenal adanya sistem kasta. Yang kelima, aspek arsitektur. Salah satu kebiasaan megalitikum adalah bangunan bunden berundak-undak. Kebiasaan tersebut bercampur dengan budaya India yang mendasari pembuatan bangunan candi. Jika kita mengamati pada Candi Borobudur, maka akan terlihat bahwa bangunannya berbentuk limas yang berundak-undak. Yang keenam, aspek bahasa. Pada umumnya, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia meninggalkan beberapa prasasti yang sebagian besar berhuruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Pada perkembangan selanjutnya, bahkan hingga saat ini, bahasa Indonesia memperkaya diri dengan bahasa Sanskerta. Kata-kata atau kalimat bahasa Indonesia yang merupakan hasil serapan dari bahasa Sanskerta yaitu Pancasila, Dasa Dharma, dan Kartika Eka Paksi.